Romo, mohon maaf Romo. Mereka itu mentranslatekan dari website Vatikan.va itu. Di situ memang tertulis di situ pemujaan Romo. Iya, Jadi karena di itu situ juga, kesalahan di situ. Mereka sendiri yang menerjemahkan. Yang itu kan bukan Vatikan itu tidak tahu itu siapapun itu ya. Selfie, iya selamat itu malam Romo. dia paksa kalau ini dokumen kalian gitu. Makanya saya tadi mikir sementara kita sendiri punya imankatolik.co. Itu makanya saya bilang kenapa kita harus pakai dokumen lain gitu. Saya juga bingung Maaf gitu. Paman, tadi linknya apa namanya Paman? Mohon maaf. Vatikan apa? Vatikan.va Pak. Vatikan.va. Oh, itu buatan Roti sendiri. Sudah ada yang ngecek kok. Oh Bukan sudah bukan ya Pak. Ya asli itu dari sekretariatan Tahta Suci, bukan. Oh Mereka kan baik. jago itu untuk memfitnah itu. itu yang Gampang. diambil oleh Samuel, yang diambil oleh Unisitaria nih. Pokoknya Iya, mereka yang betul Romo. masukkan tulisan. Tidak saya percaya. Tapi lucunya mereka nggak berani nerusin gitu loh. Mereka itu hanya stop pada para santo itu aja. Jadi mereka Iya, nggak Karena berani mereka nerusin. tahu, Paman. Iya. Makanya teman-teman tadi di sana itu digoreng habis-habisan. Saya kebetulan harus jemput anak tadi, makanya saya nggak naik gitu. Saya gregetan juga sebenarnya Nggak gitu. usah repot dengan, saya anjurkan nggak usah repot dengan Rom Protestan. Iya, iya, iya. Tuh. Ingat bahwa salah satu bukti kitab suci seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah Elizabeth. Kata Injil sangat jelas ya kalau kita baca Lukas 1 ayat 40 selanjutnya. Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengatakan, "Terpujilah engkau dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Protestan, pendeta-pendeta, kalian itu secara biblis contoh dari pribadi yang namanya Santa Elizabeth ini dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengatakan, "Siapakah aku ini?" Rendah hati ya, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini bukti nyata pribadi dalam kitab suci yang penuh dengan Roh Kudus dan berkata kepada Maria, "Siapakah aku ini?" Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sangat jelas di situ. Pendeta punya dipenuhi dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk mamon, untuk persepuluhan, untuk tipu-tipu orang, untuk kerusakan, untuk patahkan ini ini rantai. Apalagi yang mereka punya Roh Kudus tuh. Roh Kudus dipermainkan untuk cukur orang, untuk main bola seperti Ronaldo, untuk mereka punya jaket kipas, mereka punya jaket orang jatuh. Roh Kudus dipermainkan dengan seperti itu kah? Atau Roh Kudus yang ke Maria, dan ketika Maria menyalami Elizabeth, apa yang terjadi? Kita baca Lukas 1:40. Di situ ia masuk ke rumah Zakarias dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam itu, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ini yang orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudusnya para pendeta nih saya bingung. Roh Kudus para pendeta buat sulap. Roh Kudus diminta supaya buat sulap, patahkan rantai. Apalagi yang mereka praktek-praktek di sana itu. Roh Kudus yang mereka punya tuh di situ seperti itu tuh. Mempermainkan Roh Kudus. Dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni di sini dan juga di sana. Betul, betul Romo. Masa sih Roh Kudus yang diminta untuk tafsir dokumen gereja? Di mana ada Roh Kudus bilang? Yesus bilang nanti setelah abad ke-16, saya akan mengirim Roh Kudus baru kepada Protestan untuk mengkritik dan menafsirkan ajaran gereja yang saya dirikan. Ada di situ kah? Tidak ada Romo, tidak ada. Makanya ini antara Roh Kudus dan Roh Kuda kita tidak mengerti lagi. Makanya hati-hati di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 secara jelas mengatakan, berilah ujian kepada roh-roh itu. Apakah roh itu datang dari Tuhan atau tidak? Kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 1. Sofi ada di sini, lektor-lektor ada di sini.
Saudara-saudaraku yang terkasih, Lili, mau naik, Mbak Lili. saudara-saudaraku yang terkasih, teman-teman kalau kita baca kitab suci jangan dulu komen ya. Kita respect kepada sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Unitarian yang tidak percaya bahwa Yesus mengalami menjadi manusia. Mereka tolak. Samuel bilang ada satu personel ini unitarian itu. Ketika saya suruh baca baca Roma 1 ayat 3 yang menurut daging diperan dari keturunan Daud. Saya suruh tafsirkan, dia bilang tidak, itu sudah ditafsirkan oleh kitab suci sendiri. Yang lain mereka tafsir, yang ini kitab suci sudah menafsirkan diri sendiri. Kan lucu. Ingat, demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kalau tidak. Ini yang hati-hati ya teman-teman. Yang dengar roh-roh aneh seperti itu tuh. Dan kita senang ya. Banyak orang di belakang mereka. Yang menyesatkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Maka lebih percaya orang ke sepatah rantai di sana sini. Cukur orang di sana sini, mereka punya kultus. Apalagi yang mereka buat di sana itu. Menari, joget-joget, jingkrat. Ada satu pendeta Gilbert yang bilang, misa ada yang sangat mistik, yang kultus, yang sangat diam. Itu bukan gereja, itu kuburan. Buset. Emangnya di dalam kitab suci ada bilang gereja adalah mereka yang merayakan ibadah dengan jingkrat, dengan lompat-lompat, dengan teriak-teriak. Di mana tuh satu kitab suci? Tolong buka satu hal, tunjukkan. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Di mana ada Roh Kudus? Ketika dia masuk kepada orang jingkrat, orang lompat, orang teriak-teriak. Di mana itu? Di kitab suci omong begitu. Jangan sampai di kitab suci berbeda yang pendeta-pendeta punya itu. Oke, walaupun malam ini bukan tema-tema ini ya, malam ini kita fokus di jangan dulu naikkan banyak orang, kita naikkan orang yang mau beri kesaksian ya teman-teman. Kalau kita naik semua Katolik yang sini, kita kapan beri kesaksian malam ini? Iya. Maaf Romo ya, kebetulan saya sebenarnya ada kesaksian Romo, tapi bukan Ya kesaksian silakan, dari ini malam kesaksian, jadi aman lah sebenarnya. Malam-malam tidak orang apa-apa. yang beri kesaksian yang pernah di Protestan, yang pernah pesiar sana sini, yang seperti itu. Oke, jangan dulu naikkan teman-teman moderator, jangan dulu naikkan biar satu room kosong, nanti kalau ada Protestan, mantan Protestan yang mau naik silakan. Oke, Encen, kita doa dulu ya. Baik, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Putuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Di dalam Lukas 1 ayat 35 sangat jelas bahwa Roh Kudus akan menaungi engkau Maria, dan anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Putuslah Tuhan Roh Kudus ke dalam hati, budi, pikiran kami, agar kami malam hari ini mampu mendengarkan, mempelajari, dan hidup di dalam kebenaran. Bantulah kami seperti Bunda Maria yang menemani sejarah perjalanan Yesus sampai dengan disalib, yang selalu setia dan tabah menahan semua penderitaan hidup. Bantulah kami seperti Maria yang mampu menyimpan perkara di dalam hati, bukan dalam mulut kami untuk mencaci maki, untuk menghakimi, untuk mencari-cari pembenaran diri.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah terpujimu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat datang teman-teman. Oke, ada yang mau beri kesaksian. Ini kesaksian tentang handsome. Jangan kesaksian bilang kau mimpi tadi malam, besok Tuhan suruh kau pergi sembuhkan orang. Bukan ya? Kesaksian tentang kebenaran ini. Engkau pernah pesiar-pesiar. Engkau pernah jingkar-jingkar dan joget-joget di tempat lain dan pulang kembali. Oke? Atau bagaimana? Silakan. Jadi gini Romo, dulu waktu saya masih kecil ya, saya masih SMP gitu, usia 14-15 tahun lah. Itu saya sempat mengikuti ritual-ritual di luar Katolik. Kebetulan saya Katolik bukan dari bayi memang. Saya Katolik itu umur 10 tahun. Jadi saya waktu itu diajak teman juga gitu ya, bahwa ini kok orang bisa bisa nyembuhin, bisa terpental sana, terpental sini. Akhirnya saya menyimpang Romo. Saya menyimpang. Akhirnya saya melakukan ritual cara-cara yang di luar dari Katolik gitu, di luar dari keimanan saya gitu. Saya jadi diajarkan doa-doa amalan secara Islam waktu itu. Kemudian saya melakukannya di atas sejadah dan seperti itulah Romo. Tapi yang saya dapatkan setelah saya jalani gitu ya berapa lama, yang saya tidak mendapatkan apa-apa, malahan yang mendatangi saya itu, saya didatangi sosok gitu Romo. Sosok yang besar, berbulu putih gitu. Saya bingung pada saat itu. Saya takut, saya nggak bisa ngomong apa-apa, entah itu mimpi apa itu bukan. Tapi yang terpintas di saya itu saya langsung doa salam Maria aja waktu itu. Kemudian sepintas itu hilang. Nah setelah itu, mohon maaf nih saya merinding gitu. Jadi setelah itu saya sudah nggak berani lagi gitu. Saya sebenarnya dari dulu memang seorang rajin di gereja, orang putra altar. Saya kebetulan memang diberi talenta oleh Tuhan itu dari memuji Tuhan ya. Saya jadi seorang penyanyi mazmur, terlibat dengan paduan suara, rajin di Mudika dulu, namanya Mudika ya. Habis itu saya balik. Nah setelah saya balik pun saya memang tidak terlalu religius Romo. Saya tidak terlalu religius. Bahkan setelah saya dewasa, saya merantau ke Bali. Kebetulan calon maitua itu dulu Buddha, justru dia yang lebih rajin suruh saya, ayo kita ke gereja, ayo kita ke gereja. Saya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Kemudian singkat cerita kami istri saya dibaptis, katekumen, kemudian dibaptis, kemudian waktu itu oleh... Ini penting. Istrimu ada di situ, Hansen? Ada, Romo. Bisa datang duduk samping lah, saya mau ngomong. Bagaimana ketertarikannya kepada Katolik? Karena engkau atau karena dia atau karena apa? Oke. Kalau lanjut aja sedikit, nanti kalau sampai dia bebas, dia free bisa, oke? Lagi koresponden dia, Romo. Oke, santai-santai aja. Iya. Jadi tentang itu sih saya pernah bertanya gitu. Saya bilang sama dia, kau mau masuk Katolik itu karena kau mau nikah dengan saya atau bagaimana gitu. Lalu dia bilang, engkau pernah lihat saya sembahyang ke dewa lagi nggak? Dia bilang gitu. Saya bilang, enggak sih. Saya pikir kau lagi datang bulan. Saya bilang begitu. Dia bilang, enggak. Dia pasti tersenyum-senyum. Dia pasti di samping tersenyum-senyum. Oke, lanjut. Dia memang sampai sekarang pun dia lagi, memang kami itu masih tahap belajar terus Romo. Masih tahap memang mendekatkan. Karena memang sampai saat itu pun kami memang tidak terlalu religius. Jadi kami waktu itu posisinya hanya kayak
ya udahlah kita ke gereja aja. Yang penting kita berbuat baik aja. Kita nggak mau terlalu mengenal banget lah gitu. Jadinya kayak nggak Alkitab kita nggak pegang, apapun kita nggak pegang gitu. Eh, Singkat cerita nih, Romo, setelah berjalan rumah tangga, naik turun, meskipun selalu ya ini ya, pada saat susah baru kita ingat Tuhan, pada saat senang kadang kita nggak ingat sama Tuhan gitu ya. Akhirnya sampai saya menikah tahun 2005, jadi perjalanan panjang Romo ya, sampai akhirnya COVID datang. COVID datang itu disinilah titik baliknya kita. Saya kehilangan motor kesayangan akhirnya saya kehilangan rumah. Tapi Tuhan ganti itu semua. Saya pada saat kehilangan rumah itu, Romo, 2 bulan setelah saya jual rumah itu, apa yang terjadi, rumah itu runtuh, Romo. Runtuh dengan tanah. Jadi kalau seandainya Tuhan tidak sayang dengan saya, tapi sebelumnya saya cerita ini dulu. Akhirnya pada saat COVID itu kami mulai baca malam, Romo. Ada mulai mendekatkan diri lah. Saya mulai novena, mulai rosario lagi. Kebetulan kami berdua ini kan di travel agent. Jadi saya fotografer pariwisata. Istri saya di travel agent. Pada saat itu main tamu kita itu dari China. Kan otomatis kita nggak ada pendapatan sama sekali. Saya tiba-tiba setelah saya melakukan itu semua, tiba-tiba saya dapat penawaran dari salah satu perusahaan ojol di Indonesia. Saya ditawarkan untuk jadi fotografer mereka untuk untuk fotoin makanan-makanan yang ada di warung sama di restoran yang menjadi partner mereka. Karena menyangkut pautnya dengan copyright. Akhirnya sebelum saya terima pekerjaan ini, ada bacaan, saya renungan malam gitu, dikatakan seperti ini, janganlah engkau takut akan hari esok, karena Tuhan akan mencukupinya, gitu. Puji Tuhan, Romo, selama berapa bulan itu saya tidak pernah masak, karena setiap makanan yang saya foto itu saya bawa pulang. Jadi kulkas saya penuh. Pada saat itu saya teringat, oh Tuhan. Engkau Pulau Gat ini Indonesia Timur kah? Enggak, Rom. Mohon maaf, Rom. Saya suka itu, Rom. Saya suka terkena karena teman saya banyak dari bagi Oh, tempat. bapak pulang jadi udah gitu pikirin. Oke, lanjut. Tidak, kebetulan saya punya teman baik tuh orang Bejawa. Jadi kadang-kadang kalau ketemu dia tuh saya suka ikut jadinya. Nah, jadi saya waktu itu teringat gitu, Tuhan Yesus, kau baik sekali dengan kami gitu. Bahwa kayak kulkas saya itu udah kayak pujasera. Hari ini mau makan apa, besok makan, semua ada. Tuhan cukupkan. Bahkan saya berlebihan, saya kasih ke tetangga, saya kasih ke security dan yang lain-lain. Setelah itu, rumah kita jual. Saya bilang sama istri saya, rumah kita jual. Karena kita sudah tidak bisa lagi renovasi ini. Karena nggak ada lagi, ceritanya tidak ada lagi dana. Nanti kan dana harus digunakan dengan bijak gitu. Setelah saya jual rumah itu, akhirnya rumah itu runtuh. Apa yang terjadi pada saat itu saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi kalau seandainya saya mempertahankan rumah ini gitu. Itu ruang tamu saya sudah beratapkan langit. Kamar anak saya juga sudah beratapkan langit. Genteng itu jatuh tepat di ranjang anak saya. Dapur saya sudah tidak ada bentuknya lagi. Saya bingung waktu itu. Pada saat itu saya cuma berpikir bahwa ya Tuhan, ternyata ini yang kau janjikan kepada saya gitu. Makanya saya ini sekarang, Romo, dalam tahap belajar. Saya puji Tuhan, saya ketemu komalnya Romo Cafe. Saya setiap malam meskipun Maito sering ngomel ya, Romo, maksudnya sudah malam ini tidur. Aduh, saya bilang. Iya, Saya masih mau saya rasa belajar bersalah kan. sekali ya. Saya rasa bersalah sekali gara-gara engkau masuk di saya punya room ini, engkau istirahat. Romo soalnya malam sekali. Kadang sampai jam 1, jam 2 saya tuh. Masalahnya Aduh, orang yang tanya nih tidak mau berhenti nih. Mereka pikir selesaikan satu malam semua pertanyaan ini, bagaimana nih? Oke, lanjut. Itu dia, makanya saya bilang, aduh saya masih pengen belajar ini, bagaimana ini. Makanya
Akhirnya saya ketemu lah dengan si RK, saya ketemu dengan Bang Charlie gitu ya. Saya dapat referensi buku-buku itu saya rencana saya mau pesan. Saya memang betul-betul pengen kembali Rom. Saya pengen betul-betul mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena saya sudah diselamatkan berkali-kali. Begitu juga dengan proses pada saat saya beli rumah baru, beli tanah. Kalau Tuhan tidak sayang dengan saya bilang begini sama istri saya. Karena kita sudah mengalami perjalanan rohani yang begitunya. Saya bilang dan dia, kalau memang tanah ini Tuhan kasih buat kita, tidak nggak kemana, pasti kita dapat. Dan Tuhan tidak kasih ternyata. Ternyata tanah itu bermasalah. Gitu Romo. Dan akhirnya kita dapat tanah rumah baru yang betul-betul Tuhan berikan untuk kita. Puji Tuhan, kami sekarang bahkan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Di situ Romo, itu mungkin kesaksian sampai di situ dulu. Sebenarnya dalam perjalanan rohani itu ada juga kesaksian, cuman ya di sinilah, di sini titik-titik yang paling menentukan saya betul-betul ingin bertobat itu, betul-betul ingin kembali pulang ke rumah Bapak itu di sini. Begitu. Meskipun ada kerinduan, saya ingin pelayanan lagi. Makanya di TikTok saya berubah jadinya dari fotografi saya berubah jadi pujian-pujian kepada Tuhan. Saya berubah sekarang karena saya mau jadi pohon yang berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Saya tidak mau jadi ranting yang dibuang dan dibakar. Seperti itu Romo. Oke. Kira-kira istrimu tadi belum ada titik terang. Masih koresponden dia dengan China. Tidak, maksudnya istrimu engkau pernah tanya kenapa engkau mau tertarik ke Katolik. Yang tadi belum didetailkan sedikit. Oke. Sebenarnya dia itu awalnya dia itu pengen nikah itu di gereja. Pengen pakai gaun begitu. Oh, Tapi gara-gara gaun ya. Apalagi suaminya fotografer ya. Tapi setelah dia tahu sedikit banyaknya, kemudian dia mulai mencintai juga Romo. Dia mulai pada saat COVID pun kita misa di rumah, kita melihat Ekaristi itu diberikan, itu kita menangis berdua tuh kita menangis dengan kencangnya Romo. Karena kerinduan akan menerima Ekaristi itu. Sudah lama ya, terlalu lama tidak terima. Betul Romo. Jadi akhirnya jadi kami perlahan-lahan lah. Saya pun merasa bertanggung jawab untuk memimpin dan mengajari istri saya tentang bagaimana menjadi seorang Katolik yang baik itu. Makanya saya sendiri lebih mudah ketika kita berdialog dengan Buddha atau Hindu daripada dengan yang sebelah. Betul Romo, betul. Makanya sebelum saya mengajari saya harus paham dulu. Makanya puji Tuhan saya ketemu dengan Komalnya Romo Cafe. Makanya saya senang sekali sebenarnya. Jangan kok masih banyak Romo ya. Ada Romo-Romo lain gitu. Nah, Romo. Pancrasio. Mohon maaf. Suara kecil sekali Pancrasio, bisa kasih besar sedikit? Seperti yang kau teriak kau anak tuh, oke. Sebelumnya Pater. Sebelumnya Hencen ini Protestan kah? Tidak, saya Katolik. Oh. Katolik pernah praktek aneh-aneh yang sebelah lalu bawa istri itu ke Katolik. Saya lihat dari dialek bercerita itu sepertinya dari gereja sebelah itu. Oh, tidak. Tidak, saya Katolik Tulen. Oke, lanjut. Saya dengar bagus ini. Terima kasih, Pater. Oke. Melki apa iba Melki? Ragang Romo iman di Nahatagore ya. Ogano ya. Awe pae. Saya rindu bahasa Momere sedikit. Ya Pak Romo, mungkin itu kesaksian saya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oke. Melki Semarang. Apa iba Semarang? Ngeri sekali Melki ini ya. Di bulan madu kok Melki. Oke. Atau cari Tante Tega di mana nih Melki? Romo, jangan gitu Romo. Saya surindo Melki biar Melki beri kesaksian malam ini. Om Loro, engkau tangani Melki itu Om Loro. Romo saya izin turun ya. Malam Romo, apano? Oh ya Hen. Apano tikule?
Lau Iya Surabaya, baik Romo. Jogja, Oke, mantap. Malu Salam Jakarta, di Semarang. Halo orang dua Semarang. Omelki, Kau ini baru gereja Omelki, katedral. Omelki, jangan pakai bahasa rahasia, pakai bahasa yang bisa diketahui semua orang. Kalau bahasa rahasia ini kami seperti apa menebak-nebak ini Om Ada apa? Semarang Romo sudah 2 hari, sudah 2 Oke, malam. Riada sebentar Mungkin ya saya- kita biar Om Melki 1 menit kasih lucu sedikit dulu. Om Melki biasanya buat lucu. Saya tadi lihat gereja katedralnya bagus Romo, kecil tapi bagus kelihatan nampaknya. Gereja Mana katedralnya kalian? tidak besar. Gereja katedral Semarang itu tidak setengah dari gereja katedral Maumere menurut saya tuh. Tolong pasang Gerejanya kecil gereja katedral, ya. Hanya halaman depannya besar. Halaman parkir di sebelahnya ada sekolah apa? Apa nama sekolah? Sekolah Katolik, ada TK, SMP. Oke, Om Melki. Depannya ada kolam, ada sungai. Itu apa saya lihat tadi? Oke, Om Depan Melki. gereja tuh kayaknya ada kali ya. Halo Romo. Nah, kita dengar dulu Riada sedikit, setelah itu ke Om Melki ya. Om Melki. Iya. Oke, Riada silakan. Iya baik, selamat malam Romo, salam kenal, saya dari Sumba Romo. Woi, ini harus Sumba nih. Sumba mana? Barat Daya. Sumba Barat Daya Romo. Oke, mantap. Jadi ada kesaksian sedikit Romo dari saya. Heeh. Saya Katolik dari lahir ya Romo, dari orang tua, keluarga besar Katolik. Ketika saya di Sumba, masa-masa kecil saya habiskan dengan bermain. Ketika beranjak remaja, saya tidak pernah ke gereja Romo. Hanya kalau dibilang Katolik KTP. Jadi ketika tamat sekolah SMA, saya merantau ke Tangerang dan saya tidak menginjakkan kaki juga di gereja Katolik Romo. Jadi saya gerejanya di sebelah ya Romo. Dari 2012 sampai awal 2020 saya berhenti gereja di sebelah, dan pacar saya Romo, jujur pacar Oke, saya sebentar. Gereja sebelah artinya Protestan begitu. Iya betul Romo. Bisa tahu denominasinya atau gimana alirannya? GBI Romo. GBI itu Lutheran atau Baptis? Itu gerejanya saya juga bingung ya Romo, karena dia punya aliran sendiri, punya pendirinya ada dekat sekitar saya juga Oke, sini. Jadi Riada, yang kau mengerti gereja itu sebagai bangunan atau apa? Atau gereja dalam pengertian gereja. Kalau gereja yang dalam pengertian itu hanya satu, jadi anggaplah itu denominasi, oke? iya itu denominasi Romo, ya betul Romo. Nanti supaya Jadi- nanti bilang, kita buka room bahwa semua adalah gereja, itu jadi berbahaya. Kalau saya adalah iya, Romo. gereja, kalau saya mati, gereja juga mati. Bisa mengerti? Saya itu Iya, anggap iya, Romo. gereja dari gereja yang satu dan satu saja, tidak kudus apostolik. Oke? Iya, Katolik. iya, Romo. Gereja yang di kitab suci itu hanya satu. Jadi saya itu anggota dari gereja. 1 Korintus bab 12 itu dari ayat 12 katakan bahwa saya adalah anggota dari gereja itu. Saya adalah anggota tubuh. Jadi kalau bilang saya gereja, kalau saya mati gereja juga mati ya. Oke. Oke. Iya, Romo. Jadi saya pacarnya orang, dia Muslim Romo. Saya pacaran dengan orang Muslim dan saya menikah secara Muslim Romo. Tapi dalam perjalanan saya pacaran dengan istri saya juga menceritakan lebih khususnya siapa itu Tuhan Yesus ya Romo ya, bahwa dia adalah penebus dosa, Kepada dia rela istri. mati. Kepada istri. Iya Romo. Dia rela mati di atas kayu salib karena dosa-dosa bukan hanya saya bilang, tapi dosa kamu juga dan dosa kita semua umat manusia. Dan 2019 saya nikah Muslim Romo, dan
saya nanti tanggapan Romo ya, apa saya salah atau tidak, nanti Romo tanggapi. Saya berjanji sama Tuhan secara pribadi ya Romo, saya tidak akan pernah melakukan satu ibadah apapun dalam ajaran itu. Itu janji saya sama Tuhan. Tanggapan Romo entah itu salah atau tidak, itu secara pribadi saya spontan dari hati saya. Dan istri pun sudah berjanji, bukan berjanji sama dia, bilang begini Romo sama saya. Ya mohon maaf ya, dia bilang, sayang, seandainya kalau kita menikah Muslim, saya nih sebagai istri mau kembali, mau ikut Tuhan, apa Tuhan nggak terima saya? Ya, di situ saya seperti gimana ya Romo ya? Maksudnya dia mau ke Katolik dengan engkau? Iya Romo. Oke, Itu oke. pertanyaan dia ketika kami mau menikah Muslim, apa nanti kalau saya mau ikut Tuhan ke Katolik, emang Tuhan nggak terima kita lagi? Itu pertanyaan dia. Dan saya pun dengan, ya namanya saya nggak pernah injak gereja dari kecil ya Romo ya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang saya tahu, saya bilang Tuhan Oke, tidak pernah. engkau tahan di situ dulu, engkau tahan di situ Iya Romo, dulu. iya tanggapi dulu. Engkau tahan di situ dulu. Tega bantu dulu. Lili sudah turun ya. Oke, Tega bantu dulu. 1 Timotius 4 ayat 10. Engkau tahan di situ. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sayang lagi atau Tuhan marah atau Tidak Tuhan tidak terima saya. saya atau tidak mau Iya. selamatkan saya dalam pengertian ini? Oke. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Tahan Karena dulu. kita menaruh Tahan dulu Tega. Poin penting di situ saudaraku. Riada, itulah sebabnya kita harus apa? Berjuang. berjerih payah dan Berjerih berjuang. Berjuang dan berjerih payah. Di sini pukulan hebat untuk Calvin ya. Calvin bilang kalian sudah ditentukan untuk selamat. Selamat. Predestinasinya, double predestinasinya maaf. Tetapi di sini Paulus bilang menasihati kita, itulah sebabnya kita harus berjuang dan berusaha untuk apa? Oke, Tega, lanjut. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, Tahan dulu. terutama Juru mereka yang selamat. Tahan dulu, Tega, pelan-pelan. Juru selamat, Riada. manusia. Bukan manusia. Ada kata sebelum manusia. Semua manusia. Juru selamat, Semua manusia. ada kondisinya di belakang sekarang. Juru selamat semua manusia Terutama mereka yang percaya. tetapi engkau harus berjuang dan Berjerih payah. berjuang dan berusaha dan berjerih payah. Oke Ria, jadi kalau pertanyaan dari dari siapa? Dari istrimu, apakah kita disayang, tidak dibenci Tuhan, kita diselamatkan Tuhan? Tuhan mau semua orang selamat. Oke. Tuhan yang kedua, Tuhan mau semua orang selamat. Pertanyaan ini membuka ruang di mana engkau harus mencari kebenaran. 1 Timotius yang sama, Tega, 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah engkau harus berjuang, Riada, supaya istrimu dan engkau sampai kepada pengetahuan akan Kebenaran. dan kebenaran itu tidak bisa disampaikan oleh semua orang. Engkau bisa mengerti? Maksudnya saya kurang ini Romo. Ketika istrimu bertanya kepada engkau, apakah ketika menikah Islam, apakah Tuhan masih apa tadi? Menerima kita, apakah Tuhan tidak terima lagi kita kembali? Ini makanya tadi jawabannya, Tuhan mau semua orang selamat, tetapi ada Selamat, ya. kondisinya. Dan sampai Ya. kepada pengetahuan akan kebenaran. Artinya jangan selamat bodoh, oke? Iya Romo. Dan yang tadi 2 Timotius yang 1 Timotius yang baca pertama tadi secara jelas bahwa karena itu kita harus berusaha dan berjerih payah.
menaruh pengharapan kita kepada Kristus, penyelamat semua orang, terutama orang yang Percaya. Percaya. Pertanyaan saya di sini, istrimu membuka ruangan untuk engkau untuk berpikir bagaimana membawa dia kepada kebenaran untuk percaya. Oke? Iya Romo, ya. Itu tugasmu sekarang, dan tugas itu berat. Kalau tugasmu mau bawa dia untuk sampai kepada pengetahuan akan kebenaran supaya selamat, maka ajaran itu yang kau harus ajarkan itu harus benar. Kalau tidak, Ya, tidak Romo. selamat juga. 1 Timoteus yang sama 3 ayat 16. Hati-hati, awasilah apa yang kamu ajarkan. Karena tadi saya pikir ini pertanyaan dari istrimu, itu pertanyaan yang membuat engkau membuka mata. Kalau begitu bagaimana supaya saya bisa jelaskan yang benar, bawa istri saya kepada pengetahuan yang benar tentang iman saya. Ini penting sekali. Engkau baca dulu, Tega. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Karena itu, tidak bisa semua orang baca kitab suci tadi malam bangun dan bilang saya ajarkan yang benar. Tidak bisa. Karena fondasi dan dasar dari kebenaran itu adalah gereja. 1 Timoteus yang sama, bukan bab 4, bab 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang Gereja. penopang, yaitu gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Akhirnya bagaimana engkau mengajarkan dia yang benar, tetapi engkau menjauhi diri dari gereja. Karena gereja adalah tiang penyangga dan dasar kebenaran. Oke, Ria, kalau pertanyaan istrimu, apakah kita apa tadi supaya teman-teman semua dengar? Apakah kita tidak diterima lagi sama Tuhan? Seperti itu Tuhan pertanyaannya. itu berbelas kasih, tetapi engkau harus berjuang dan berusaha untuk sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Oke? Ya, baik Romo. Oke, lanjut. Dan lanjut Romo, di tahun 2019 menikah Muslim, dan saya di sini masih ngontrak ya Romo ya, 2019 ngontrak, dan setelah 28 hari saya di tempat mertua. Oh iya Romo, mohon maaf Romo, ini mau saya karena Romo saya terbuka lah, istri saya saat itu hamil di luar nikah Romo. Di Saya tidak 28 menghakimi engkau. Siapakah Iya saya? Romo. Setelah 28 hari di tempat mertua, kami kembali ke kontrakan perumahan. Di situ anak pertama setelah 8 bulan, kami tidak gereja selama itu Romo. Dari 2019 sampai 2020 awal itu kami gerejanya masih di Protestan. Istri pun saya masih bawa di Protestan. Dan di awal 2020 kami stop gereja dengan alasan saya tidak nyaman di sana Romo. Tidak nyaman. Di mana? Di Katolik? Gereja Protestan Romo. Oh, oke. Saya Bali, tidak di nyaman. mana? Oke. Di Bali. Di Tangerang Romo. Oh, di Tangerang. Oke, maaf saya. Saya tidak merasanya. Jadi saya pikirin. Oke, jadi Saya, berarti engkau nikah Islam, pernah beribadah di Protestan dan tidak Iya, nyaman. Oke. dan 2020 awal itu 2021 saya mulai mencari lingkungan Romo. Oh, Saya rindu Romo. Saya rindu pulang. seperti tema ini, rindu rumah, rindu pulang. Iya Romo. Kalau mau dicerita sih sedih ya Romo ya. Gak apa, penting karena anak yang hilang juga pulang rumah. Oke. Saya itu Romo seperti apa ya? Dikejar-kejar rasa bersalah ya Romo ya. Karena itu
saya sudah dalam ajaran Katolik menghujat Roh Kudus ya Romo. Betul apa salah Romo ya? Nah, karena gereja didirikan pada hari Pentekostes. Ya, Jadi jadi ketika pas engkau menghujat Roh Kudus, menghujat pendiri hari kelahiran. Oke? iya Romo. Oke, lanjut. Jadi 2020 saya mulai cari lingkungan, saya banyak tanya sama orang lingkungan dan orang lingkungan pun well dengan saya Romo. Hmm. Ternyata mereka semua support saya Romo. Tapi Udahlah. ingat bahwa Katolik tidak bilang cepat tinggalkan, kembali ke gereja. Tidak, selalu Iya support Romo. dengan Tidak, cara tidak. tidak akan Tidak pernah seperti- orang Katolik seperti itu, oke? Iya Romo. Mereka selalu bilang, ya sudah, karena memang saya kan ceritanya saya Katolik dari kecil kan Romo. Mereka pun bilang ke saya, ya sudah kalau memang kamu mau kembali ya kembali. Oke, Tega, engkau siap? Engkau siap? Tega, engkau siap? Lukas 15 ayat 1. Oke, lanjut. Jadi yang luar biasanya Romo di tahun 2019 itu anak kami yang pertama lahir itu saya sama istri sudah pasrah Romo karena dia lahir prematur. Terus dia harus menanggung sakit selama 4 hari dengan bilirubin kuning. Jadi kebanyakan tubuhnya itu kuning Romo. Oke. Kebanyakan bilirubin, dia 4 hari dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum dia lahir itu Romo, saya dan istri berdoa di ruang bersalin itu cuman dengan kata-kata yang singkat, bicara sama Tuhan Romo. Saya cuman bilang begini ke istri, ya sudah, kita berdoa, kita orang berdosa, serahkan semua sama Tuhan. Saya bilang, saya cuman berdoa, saya bilang, Tuhan, anak ini hanya titipan. Jika dia lahir pun, kalau Tuhan tidak memberikan dia napas, itu hak Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan dia napas, Tuhan pun hanya menitipkan ke kami orang tuanya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Dan setelah berdoa itu, saya keluar di luar. Harapan saya kecil sekali Romo, kecil sekali. Saya beranggapan bahwa sudahlah, kalau memang Tuhan mau ambil, ya itu hak Tuhan. Saya udah pasrah Romo, dan benar-benar pasrah Romo. Saya nggak berharap untuk lebih dari itu. Saya pasrah. Jadi pasrahnya seperti Maria ya. Terjadilah padaku menurut perkataan yang kau Iya, mau. Romo. Atau seperti Yesus disalib. Ambillah Iya. piala itu daripadaku. Ya Kalau mungkin tidak, seperti bukan karena kehendakku. Oke. Mungkin seperti itu Romo. Jadi sudahlah, kalau memang Tuhan mau ngambil, ambillah, karena memang itu hak Tuhan. Apalah saya ini, sayanya manusia. Kalau jadi pun anak itu lahir cuman saya dititipkan dan merawatnya, saya bilang gitu. Akhirnya saya keluar itu jam 7 pagi, saya keluar jam 6 pagi saya keluar dari ruangan bersalin karena memang tidak diperbolehkan untuk menemani istri di rumah sakit. Lahir tanggal berapa setelah itu? Tanggal 7 Juli Romo. Oke. Tanggal 1 Agustus Romo. Tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. Saya keluar jam 7.15, saya masuk lagi. 7.30 saya masuk. Langsung disambut sama susternya, sama perawatnya. Selamat ya Pak, anaknya udah lahir. Saya nyatanya anak cewek cowok. Cewek katanya. Anaknya normal, sempurna. Ya cuman dia punya bilirubin tinggi kata perawatnya.
dan kulitnya sedikit keriput Romo karena lahir prematur. Dan di situ saya merasa sedih ya Romo ya. Ya, yang saya yakini terkadang kita berdoa, saya berdoa hari ini, belum tentu Tuhan jawab hari ini, besok atau tahun depan. Bisa jadi bertahun-tahun ya. Itu yang saya yakini Romo, dan itu saya benar, istri pun sampai bilang, sampai dia nangis, ya Tuhan Yesus baik banget, gitu doang sih jawabnya Romo ya. Dan itu bikin saya juga ikut sedih ya Romo ya, sampai dia berkata seperti itu, Tuhan Yesus baik banget. 2004 hari dia dirawat di rumah sakit anak kami Romo, dan setelah 4 hari kami bawa pulang, dan luar biasanya anak kami sekarang sudah umur Agustus ini 6 tahun Romo, bertumbuh dengan baik. Wow. Dan tahun ini masuk TK. Saya bersyukur Romo, dan puji Tuhan di tahun 2023 kemarin kami diberkati Romo, diberkati iya Romo. Dan saya tidak pernah memaksakan Perjalanan istri panjang saya ya. Romo. Islam, nikah Islam, masuk Protestan, dan kembali kepada pangkuan gereja Katolik itu tidak mudah. Perjalanan panjang sekali. Saya Iya betul Romo. angkat topi untuk kalian perjuangan. Oke. Jadi istri saya ikut katekumen 1 tahun. Saya bilang ke istri, Dan tidak gampang jadi Katolik itu 1 iya, tahun. saya bilang ke istri Romo, jadi Katolik tidak semudah membalik. Ini yang saya buat pembanding. Ketika engkau masuk Protestan, mereka bilang masuk saya tidak apa-apa toh, tidak pakai katekumen. Oh iya tidak betul pakai Romo, apa. betul Romo. Yang penting Tidak engkau bayar apa-apa, sama saja katanya Romo, ya. sama saja katanya Romo. Oh, bilang sama saja. Tetapi Iya. ketika engkau katakan katekumen 1 tahun, apa reaksi istrimu? Saya bilang istri, jadi Katolik itu tidak mudah, saya bilang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi kamu harus belajar dulu selama, ya istilahnya kamu sekolah lagi, saya bilang. 1 tahun, saya bilang. 1 tahun penuh kamu sekolah, saya bilang. Dia langsung cemberut mukanya pasti. Tidak Romo. Ya Tidak, udah. hanya menjilat. Ya udah, mau gimana lagi kalau memang syaratnya itu ya kita harus ikuti, kata dia gitu. Ya sudah, saya pun mensupport dia tiap hari Minggu saya antar. Dan Dia ada di situ kan? Dia ada di situ. Ada Romo. Panggil dulu lah. Kalian bisa buka Baik. kamera, bisa lihat atau tidak bisa? Ya sini, Romo mau ngomong. Buka kamera lah supaya yang ada di room ini Sini, 155 mau kenal Iya, kesaksian Romo. kalian. Nyalain lampu. Nyalain kamera dah. Atau kalau tidak mau tidak apa-apa ya, tidak dipaksakan. Halo, namanya Bu? Halo Bu? Cerita aja, nggak usah nyalain kamera lah, nggak enak nanti. Halo Ibu? Iya Romo. Halo. Iya, Romo. Ya, namanya siapa Bu? Nama apa ini Romo? Makanya sekarang nama yang sekarang kan nggak mungkin dipanggil nama yang dulu. Oh nama, kalau nama panggilan masih tetap nama panggil yang dulu Romo. Kalau nama baptisnya Theodosia Romo. Oh, Theo? Theodosia. Oh ya, pakai Theodosia. Oke. Nama yang dulu? Kokom. Siti Komaria kalau lengkapnya Romo. Ya, Siti ya? Ya, Siti Miriam. Maria. Siti Komaria. Siti Komaria. Tapi Maria kan Mariam kan Islam. Oke. Iya betul Oh. Romo. Oke. Siti, bagaimana sekarang? Tanya lo Ya, sama dia mati, masih lihat saya ini Romo. Nggak usah malu-malu lah. Bagaimana sekarang kata Romo jalan iman Katolik? Ya. Rasanya gimana? Oh itu Romo orang Flores juga itu Romonya. Orang mana? Dia orang apa? Flores mana?
Dia orang Sunda, Romo, asli